Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan kunjungan di lokasi pembangunan persemaian liang anggang di Kelurahan Landasan Ulin, Banjarbaru. Sebanyak 45 anggota DPRD periode 2024-2029 resmi dilantik Rabu siang. Setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai perbatasan di Tanah Bumbu yang menawarkan pasir putih dan jejeran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Rabu 4 September 2024. Bersama saya Franky Dayawan, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan kunjungan di lokasi pembangunan persemaian liang anggang PLA di Kelurahan Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa siang. Dalam kunjungan itu, Menteri LHK dan rombongan melakukan penanaman pohon sekaligus pengecekan progres pembangunan PLA yang dijadwalkan bakal diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya didampingi Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi melakukan kunjungan di lokasi pembangunan persemaian liang anggang PLA di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, Selasa siang. Dalam kunjungan itu, Menteri LHK dan rombongan melakukan penanaman pohon sekaligus pengecekan progres pembangunan PLA yang dijadwalkan bakal diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Persemaian bibit seluas 14 hektar dengan kapasitas 10 juta batang pohon ini telah rampung dibangun PT Adaro bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan upaya Pemprov Kalsel dalam merehabilitasi hutan dan lahan cukup baik. Hal itu pun diapresiasi lewat penghargaan dan diberikan kepada Gubernur Kalsel beberapa waktu lalu. Sudah dari dulu, dari tahun 2016 sudah saya identifikasi, saya perhatikan. Maka penghargaan yang lalu kepada Pak Gubernur itu memang serius gitu ya, bukan apa-apa, dan itu memang benar. Jadi beberapa contoh saya kira bisa diambil dari Kalimantan Selatan oleh provinsi-provinsi yang lain. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemprov Kalsel Husnul Hatimah menyebut, pusat persemaian liang anggang ini adalah bentuk kolaborasi Pemprov bersama Kementerian dan Adaro untuk terus melanjutkan program Revolusi Hijau. Hal ini sesuai dengan gagasan Gubernur Kalsel Sahbirinor dalam gerakan menanam pohon. Ada 8, ini adalah salah satunya yang setelah 6 dengan dibangunnya pusat persemaian berskala besar ya di daerah Liang Anggang ini adalah juga dalam hal kita mendukung dalam gerakan Revolusi Hijau yang ada di Kalimantan Selatan. Persemaian liang anggang Kalsel ini akan memproduksi jenis bibit kayu-kayuan seperti hasil hutan bukan kayu HHBK, endemik dan estetik. Bibit-bibit tanaman multifungsi ini nantinya akan didistribusikan ke lahan kritis di seluruh Indonesia. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari masih dominan dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat dari 808 perkara yang sudah masuk di pengadilan, 400 lebih diantaranya merupakan gugat cerai atau istri yang meminta suami menceraikannya.
Beginilah suasana sehari-hari kesibukan di kantor Pengadilan Agama Plehari yang berada di Jalan Haji Bu Yasin Plehari. Puluhan berkas masuk setiap hari untuk diproses, seperti surat perceraian, perwalian, dispensasi kawin, isbat nikah, izin poligami, dan beberapa perkara lainnya. Berdasarkan data kasus perceraian yang masuk hingga bulan Agustus, sebanyak 524 perkara, dengan rincian 422 cerai gugat dan 102 cerai talak. Perkara cerai gugat yang sudah diputus 376 perkara, 46 dalam proses, 342 dikabulkan. Kemudian isbat nikah yang masuk selama 8 bulan terakhir sebanyak 187 perkara, 169 sudah putus. Angka ini masih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 232 perkara. Ketua Pengadilan Agama Plehari Mawardi mengatakan, selain perkara perceraian, perkara dispensasi kawin juga menjadi fokus Plehari dalam upaya menekan angka pernikahan di bawah umur. Ia menyebut tingginya angka perceraian tersebut disebabkan berbagai faktor, namun yang paling dominan adalah masalah perselisihan terus-menerus dan faktor ekonomi. Dispensasi kawin tahun ini juga alhamdulillah lumayan, ini berkat kerjasama PA Plehari dengan DP 2 KB P3A Pak Dinas Perempuan itu mampu menekan angka pernikahan usia dini, dan ini menjadi momok nasional, regional, bahkan kita di Kabupaten Plehari ini kita mampu menekan di hari ini di bulan September awal ini masih di angka 33. Baru 2 kali ini. 2 kali. Nggih. Bagaimana saat ini Bu PA? Alhamdulillah nyaman aja Pak. Cepat Nggih, urusan cepat ramah-tamah aja. sampai sama produk pengadilannya keluar tuh cepat. Nggih. Pengadilan Agama Plehari kelas 1B juga membuka pos bantuan hukum yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Selain perkara perceraian, ada juga izin kawin, perwalian, asal-usul anak, hingga pembatalan perkawinan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sebanyak 45 anggota DPRD periode 2024-2029 resmi dilantik Rabu siang. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan, Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott McLean. 3 times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak bisa masuk ke yang 30 dibuktikan. tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Kelihatan itu. Tidak kematian. Adalah kesaksian dan Pertama dan eksklusif. mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini.
berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi salah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kita interupsi? Saya Anisha Dasu. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Sebanyak 45 anggota DPRD Banjar periode 2024-2029 resmi dilantik Rabu siang. Rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD periode 2019-2024 di lantai 2 ruang paripurna DPRD Banjar. Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2024-2029 yang baru saja terpilih saat pileg lalu secara resmi dilantik Rabu siang. 28 diantaranya merupakan wajah baru yang akan mengisi rumah wakil rakyat 5 tahun ke depan. Rapat paripurna pelantikan anggota dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjar periode 2019-2024 Muhammad Rofiki. Sekretaris DPRD Banjar Aslam mengatakan, pelantikan ini bertepatan dengan berakhirnya masa tugas anggota DPRD Banjar periode sebelumnya. Tahun masa jabatan 2019-2024 kan sisa 17 orang. Berarti ada sekitar 20-an lebih ya yang baru dari 45 orang yang dilantik. Jadi yang bertahan ada 17 orang. Sementara di luar kantor DPRD Banjar, kumpulan massa dari mahasiswa tengah melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD yang baru dilantik. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, osteoporosis saat ini merupakan pembunuh diam-diam yang kerap tidak disadari penyebab dan gejalanya. Padahal kondisi patah tulang sejak dini ini harus diwaspadai. Oleh sebab itu, Perhimpunan Osteoporosis Indonesia menggelar pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi para medis di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Puluhan para medis yang tergabung dalam Perhimpunan Osteoporosis Indonesia menggelar pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi di salah satu hotel di Banjarmasin belum lama tadi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan rasa kepedulian tinggi terhadap pentingnya waspada penyakit osteoporosis sejak dini. Presiden Perosi Nasional Dr. Tirza Tamrin mengatakan, osteoporosis menjadi silent killer yang penyebab dan gejala sering tidak diketahui, sehingga bukan hanya para medis yang wajib mengerti, melainkan masyarakat juga harus sangat peduli dengan kondisi tulang mereka. Diwaspadai kapan dok ini mungkin dari sejak kecil ya, kita harus bagaimana anak-anak kita ini jangan main PlayStation terus ya, bagaimana dia active life sehingga ada tensile strength, ada tegangan pada otot itu yang membuat jadi tulang itu akan lebih optimal terus, jadi tidak tercegah dari osteoporosis. Jadi kita harapkan dari kecil kemudian usia produktif dan apalagi usia lanjut. Karena usia harapan hidupnya memanjang, kemudian lansia kita bertambah banyak, jadi masalah osteoporosis juga menjadi masalah yang jadi global. Sementara masalah osteoporosis ini memerlukan beban sosial yang besar ya, karena menjadi lansia yang tidak mandiri, ketergantungan, kemudian beban ekonomi juga. Tahun ini pertemuan ilmiah ini mengangkat tema perspektif, potensi, implementasi kekayaan hayati Indonesia dalam manajemen osteoporosis. Diharapkan kompetensi para medis menjadi lebih tajam seiring dengan perkembangan teknologi, ilmu, dan pengetahuan. Selain itu, para medis juga bisa memberikan pemahaman deteksi dini gejala osteoporosis kepada masyarakat. Dari Banjarmasin, Tim Liputan iNews melaporkan. Kopi Manis atau Kantor Polisi Keliling Humanis Polres Tanah Bumbu mampir ke Desa Sukamaju, Kecamatan Batu Licin, Rabu siang. Ratusan warga Desa Sukamaju, Maju Makmur, dan Maju Bersama Kecamatan Batu Licin antusias mengikuti kegiatan tersebut.
dari mengurus perpanjangan SIM, pajak kendaraan, SKCK, surat kehilangan, hingga dokumen kependudukan. Kegiatan Kopi Manis atau Kantor Polisi Keliling Humanis Polres Tanah Bumbu kembali digelar di Desa Sukamaju, Kecamatan Batu Licin, Rabu siang. Dalam kegiatan ini, Polres setempat menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Bumbu dan juga Lazis Assalam Fil Alamin Kalsel. Hadir langsung Kapolres AKBP Arif Prasetya, Wakapolres Kompol Sofian, dan Ketua Bayangkari Tanah Bumbu bersama pejabat utama lainnya. Kapolsek Batu Licin Ibtu Kusnin mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mendekatkan diri dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Warga dapat mengakses berbagai layanan publik secara terpadu, mulai dari perekaman KTP dan kartu keluarga hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, terdapat pula bakti sosial dan kegiatan keagamaan. Di ujung-ujung wilayah kecamatan, desa-desa yang banyak terhalang mungkin perkebunan ataupun jalan-jalan perusahaan, mereka mungkin agak mengalami kendala apabila mau menuju kantor-kantor polisi terdekat. Jadi inisiatif Pak Kapolres Tanah Bumbu, Pak AKBP Arif Prasetya, beliau menganjurkan untuk menginovasikan pelaksanaan Kopi Manis ini. Sementara itu, Kades Sukamaju Sukmo Rianto mengapresiasi Kopi Manis Polres Tanah Bumbu ini karena mampu memberikan kemudahan bagi warganya untuk mengurus beragam layanan hanya dalam satu hari di satu tempat. Ia berharap ke depan untuk layanan SIM tak hanya sebatas perpanjangan, tapi juga bisa pembuatan baru. Saya berharap sebetulnya, terutama untuk pelayanan SIM, mudah-mudahan nanti dari kepolisian, dari Polri bisa lebih maksimal sehingga bukan perpanjangan SIM saja, tapi mobile untuk pembuatan SIM baru itu bisa diakses. Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arif Prasetya bertekad melalui program ini pihaknya bisa langsung bertemu masyarakat dengan memberikan pelayanan dan mengayomi mereka. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu, berbekal niat dan tekad untuk menambah usaha rumahan, seorang polisi yang bertugas di Polres Tanah Bumbu memanfaatkan teras rumahnya, yakni membuka warung soto hingga ayam kalasan dengan bahan dan kaldu racikan sendiri di pekarangan rumah. Inilah Aibtu Irwan Setiawan, polisi yang berdinas di Polres Tanah Bumbu. Sepulang dari tugas selalu buru-buru balik ke kediamannya di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Batu Licin. Tujuannya untuk membantu sang istri, anggota Bayangkari, Rika Agustina, untuk membuka lapak soto di teras rumahnya. Meskipun kecil, warung makan ini sudah cukup populer di kalangan pecinta kuliner, khususnya soto Banjar, soto Surabaya, coto ayam Makassar, ayam lengkuas, ayam kalasan hingga rawon. Semua menu yang dijual Aibtu Irwan Setiawan menjadi sajian favorit. Soto teras rumah ini buka dari pukul 11 siang hingga pukul 8 malam. Selain bisa mencicipi di teras rumah langsung, pelanggan juga bisa memesan secara online. Kedua pasangan ini turut dibantu putranya untuk meracik bahan dan kaldu spesial menunya. Aibtu Iwan mengaku awal dari keluarganya menekuni bisnis kuliner ini karena terinspirasi dari hobi makan soto. Kemudian muncul ide untuk membangun usaha sendiri. Meski mula-mulanya sepi pengunjung, namun berkat kesabaran hingga berjalan bulan keempat, akhirnya mereka memiliki banyak pelanggan tetap. Ini sumber kehidupan ekonomi baru lah, gitu, penghasilan baru gitu kan, di luar daripada sampingan daripada polisi. Kenapa kami pakai ayam? Karena nggak semua orang bisa makan daging. Apalagi kita yang berumur 40 tahun ke atas mungkin kan, yang berumur 40 tahun ke bawah mungkin ada juga yang nggak suka makan daging. Seorang pelanggan mengaku mulai mencintai masakan soto teras rumah. Beragam menu yang disajikan baginya sangat menggugah selera. Ia merasa cocok di lidahnya dan mengatakan kuliner ini sangat recommended. Kawan-kawan juga, kata kawan-kawan di sana enak. Menunya banyak, ada coto Makassar, ada soto Banjar, kan dibagi orang Banjar di sini kan. Dan banyak, ada mie habang juga ada, nasi goreng juga ada. Aibtu Irwan menambahkan dalam mengembangkan bisnisnya ini, ia menghadapi tantangan karena harus membagikan waktu sebagai abdi negara dan pengayom masyarakat.
Ia pun terkadang belum sempat berganti baju dinas ketika melayani pelanggan. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai perbatasan di Tanah Bumbu yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat, sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Bila memenuhi Winda luar biasa serangan. Bersatu kita juara. Semua pertandingan semangat berkobar. Balik boom. Datang quick. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Tanah Bumbu dikenal sebagai salah satu wilayah di Kalsel yang menawarkan banyak tempat wisata menarik. Selain alam pegunungan, sebagai kawasan pesisir, Tanah Bumbu juga dikelilingi banyak objek wisata pantai. Salah satunya pantai perbatasan yang menawarkan pasir putih dan jejeran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Seperti apa keindahan wisata ini? Berikut liputannya. Bumi Bersujud memiliki sejuta pesona destinasi wisata pantai, dari Pagatan, Rindu Alam, Bunati, Angsana hingga Batu Buaya yang sudah populer di kalangan para pelancong. Dari sejumlah wisata pantai tersebut, ada satu pantai indah yang masih belum banyak dilirik wisatawan, yakni Pantai Perbatasan. Terletak di perbatasan Kecamatan Kusan Hilir dengan Kecamatan Sungai Loban, pantai ini berlokasi sangat strategis, persis berada di tepi jalan protokol Trans Kalimantan. Menawarkan pasir putih nan indah dan rindangnya jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai, menjadikan destinasi ini diminati para pengendara dan pengemudi untuk rehat serta bersantai sembari melepas penat. Memiliki panjang garis pantai hampir 1 km dengan pemandangan laut nan memanjakan mata, di pantai ini pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati fasilitas yang tersedia, seperti gazebo dan ayunan, sembari mencicipi air kelapa muda yang dijual para pedagang di sekitar lokasi. Sering nggak singgah di sini? Lumayan kalau lewat-lewat. Gimana suasana di sini? Ya ini sih enak kalau
dipakai buat santai atau hilangin stres. Hilangin stres ya. Okay. Gimana pandangan Anda ini dengan pantai Betung ya namanya nih ya? Iya. Enak sih, sejuk. Apa yang paling menarik di sini? View-nya. View-nya ya. Oke. Selain menawarkan pantai yang bagus serta suasana nyaman dan sejuk, yang lebih penting para pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Tak heran pantai ini sangat diminati para pengendara dan ideal menjadi tempat mereka beristirahat. Rencananya tahun ini dinas terkait akan wacanakan pembenahan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang, serta bakal diluncurkan menjadi pantai rest area terpadu di Bumi Bersujud. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Kabupaten Tanah Bumbu juga menyimpan segudang potensi pariwisata menakjubkan. Selain populer dengan wisata pantainya, Bumi Bersujud ternyata memiliki destinasi pegunungan yang menawan. Di antaranya air terjun Pal 20 di Desa Mekarsari di Kecamatan Simpang 4. Wisata air terjun Pal 20 berada di Jalan Kodeko kilometer 20 Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu, atau sekitar 30 menit dari pusat kota Batu Licin. Rasa lelah selama perjalanan melintasi rute terjal dan berliku hingga melintasi jalur perkebunan sawit terbayar dengan suasana alam yang sejuk nan asri. Rimbunnya hijau pepohonan dan suara gemericik air terjun membuat rasa penat seketika hilang dan menambah kesegaran suasana. Di bawah curahan air terjun setinggi 5 hingga 7 meter ini, terdapat batu-batu alam yang dimanfaatkan para pengunjung sebagai tempat pemandian. Air terjun yang bersumber dari mata air pegunungan biji besi ini membuat airnya selalu jernih dan segar. Keindahan alam dan eksotisnya air terjun Pal 20 menarik banyak minat wisatawan lokal dari dalam daerah maupun luar daerah hingga mancanegara untuk berkunjung. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini ngapain di sini? Ya, main liburan. Liburan ya. Iya. Udah berapa kali liburan ke sini? Pertama kali ini ke sini. Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Gimana kesannya nih? Kesannya wah, seru. Asik di sini. Asik ya? Ya, makanya di sini tuh lebih enak ya. Tempatnya ya, tempat-tempat wah, terjun seperti ini kan Jakarta nggak ada. Oke. Jadi alami ya di sini ya? Ya, di sini lebih alami. Bagus lah, indah banget. Semakan lagi lah, lebih bagus. Oke, tapi senang ya berkunjung ke tempat-tempat alam seperti ini? Ya, senang banget. Meski pesona air terjun Pal 20 dinilai sempurna kealamiannya, namun pengunjung berharap objek wisata ini dikelola secara profesional. Fasilitas dan sarana patut dibangun untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Di antaranya penunjuk arah jalan, lokasi parkir yang representatif, ruang ganti baju, kamar mandi dan toilet, serta tempat sampah yang layak. Meski belum masuk daftar destinasi populer dan dikelola Pemda setempat, namun destinasi air terjun ini nyaris setiap hari ramai didatangi pengunjung. Selain untuk menikmati segarnya air pegunungan, sebagian besar pengunjung dari kalangan milenial lebih banyak menjadikan objek wisata ini sebagai latar belakang selfie. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Franky Nayawan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberataan. Dan sampai jumpa.